Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, nama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Faktor pertama, karena mereka mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, kurangnya akses ke pinjaman konvensional. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman dari lembaga keuangan resmi atau bank yang mungkin cenderung mencari alternatif seperti pinjaman online ilegal. Yang ketiga, ketidakpahaman tentang resiko. Yang keempat, ketergantungan pada pinjaman. Seorang yang terjebak dalam siklus pinjaman terus-menerus mungkin merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain mencari pinjaman online ilegal sebagai jalan keluar. Yang kelima, tekanan finansial mendesak. Yang keenam, kurangnya regulasi dan pengawasan. Yang ketujuh, promosinya yang agresif. Pemberi pinjaman ilegal sering menggunakan taktik pemasaran agresif, termasuk promosi online yang menarik perhatian calon peminjam. Yang kedelapan, kebutuhan emosional. Beberapa orang mungkin merasa terdorong untuk mengambil pinjaman online ilegal karena mereka merasa tidak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memberikan kebahagiaan sementara. Yang kesembilan, kurangnya pendidikan keuangan. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan. Yang ke-10, rasa putus asa. Seorang yang merasa putus asa dalam menghadapi masalah keuangan atau pribadi mungkin cenderung mengalami resiko dengan pinjaman ilegal sebagai upaya terakhir. Nah, apa aja nih dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dampak yang pertama, suku bunga yang ekstrim, bahkan melebihi batas yang diatur oleh hukum. Yang kedua, siklus hutang berkelanjutan. Banyak pinjaman online ilegal dirancang sedemikian rupa sehingga peminjam terjebak dalam siklus hutang berkelanjutan. Mereka mungkin terus mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama. Yang ketiga, praktik penagihan yang kasar, termasuk ancaman penyalahgunaan dan pelecehan verbal. Yang keempat, kehilangan keamanan data. Pinjaman online ilegal juga dapat membahayakan keamanan data pribadi dan finansial peminjam, meningkatkan risiko pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kelima, kerugian keuangan jangka panjang. Yang keenam, permasalahan hukum. Banyak praktik pinjaman ilegal melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan keuangan. Pemilihnya dapat menghadapi tuntutan hukum, denda, dan konsekuensi lainnya. 7. Dampak psikologis, termasuk gangguan tidur, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang ke-8, kehilangan kepercayaan keuangan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan yang sah di masa depan. Nah, bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Cara mengatasinya yang pertama ialah lakukan riset. Sebelum mengambil pinjaman dari pemberi pinjaman online, lakukan riset tentang reputasi dan keabsahan mereka. Yang kedua, periksa syarat dan ketentuan. Teliti dengan cermat syarat dan ketentuan pinjaman. Pastikan Anda memahami suku bunga, biaya tambahan, dan tanggal jatuh tempo dengan jelas. Yang ketiga, verifikasi identitas pemberi pinjaman. Pastikan Anda berurusan dengan pemberi pinjaman yang sah. Periksa alamat PC dan kontak mereka, serta cari ulasan atau informasi lain tentang mereka secara online. Yang keempat, waspadai tawaran yang terlalu bagus. Jika tawaran pinjaman terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin tidak sah. Hindari pemberi pinjaman yang menjanjikan persetujuan mudah tanpa memeriksa informasi. Yang kelima, gunakan platform resmi. Jika Anda mencari pinjaman online, gunakan platform resmi yang menyediakan layanan dari pemberi pinjaman yang terdaftar dan diatur. Yang keenam, baca dengan cermat dokumen kontrak. Jangan pernah menandatangani dokumen kontrak tanpa membacanya secara menyeluruh. 7. Konsultasikan dengan profesional keuangan. Nah, solusi terbaik jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, yang pertama, kita harus menghentikan pembayaran dulu. Yang kedua, kontak pemberi pinjaman. Namun pastikan kita tetap berhati-hati dan jangan memberikan informasi pribadi atau keuangan yang sensitif. Ketiga, laporan ke otoritas seperti lembaga pengawas keuangan dan kepolisian. Yang keempat, dapatkan bantuan hukum. Yang kelima, cari alternatif pembiayaan. Jika kita membutuhkan bantuan keuangan, cari alternatif yang sah seperti pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi, atau cari bantuan dari keluarga dan teman terpercaya. Ingatlah bahwa terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat memiliki dampak serius. Lebih baik mencegah daripada mengatasi masalah tersebut. Jaga kehati-hatian dan cari saran profesional jika kita memiliki keraguan atau masalah keuangan. Sekian, thank you for watching.